mengumpulkan Bapak dan Ibu untuk koordinasi yang coaching tentang kebersihan sekolah ya. Sudah sangat bagus saya lihat dari mulai di ide-nya, dokumentasinya dibantu oleh Bu Mas. Nah, sejauh mana partisipasi sebetulnya menurut Bapak dan Kepala Sekolah dan tim manajemen di kegiatan kebersihan? Ya Bapak boleh. Kepala sekolah sangat antusias sekali untuk memelihara kebersihan sekolah, Bu. Karena saya kemarin mengajukan bank sampah dan pengelolaan sampah, itu sekarang sudah terrealisasi, Bu. Ada pengolahan sampah, kompos kering dan kompos basah itu sudah terus pemilahan sampah juga sudah berjalan, Bu. Jadi Ibu Kepala Sekolah sudah sangat mendukung tentang kebersihan dengan melibatkan semua pihak kan. Saya lihat kemarin juga sudah lihat dan manajemen terutama sebagai contoh mungkinnya ada bentuk apresiasi yang diberikan oleh tim kepada rekan-rekan lain yang telah beraktif mengikuti kegiatan kebersihan yang tentunya mendukung kebijakan dari Bapak KDM juga ya. Bapak ada tidak berbentuk hadiah saja Tidak apresiasi acara juga diumumkan ya. Tim kepada siapa saja yang membantu untuk kebersihan seluruh wakil sekolah itu dilibatkan dan ada juga lomba kebersihan sekolah kelas bentuk apresiasi ya. Menghargai diumumkan gitu. Ada nggak hambatannya dalam pelaksanaan selama ini? Banyak, Bu. Boleh Bu. Yang paling sulit adalah untuk mengatasi disiplin dalam membuang sampah, Ibu ya. Walaupun kami khususnya guru-guru juga para wakil sudah memberikan arahan kepada siswa baik dalam bentuk kampanye kebersihan di tingkat siswanya sendiri dengan melalui Badan Wiwiyata, itu tetap aja sampahnya itu Bu, belum disiplin gitu ya. Dan Pemilahannya gitu. Itu masalah mungkin itu jadi ada belum kedisiplinan ya. Kedua kan tidak semua material sampah itu bisa didaur ulang Ibu ya, tidak bernilai ekonomis. Sementara untuk dimusnahkan secara dibakar misalnya juga kan tidak boleh kan. Dan kita jauh sekali dari TPA sehingga kemarin itu karena terjadi penumpukan, kemudian kita upayakan untuk membuang IPAUM ya, ternyata setelah koordinasi dikenain biaya yang cukup tinggi gitu Bu, sekali membuang sampah itu untuk retribusi sekali buang gitu. Nah sehingga kendala, nah jadi ya akhirnya dibuangnya mungkin dibuang ke TPA lain gitu, misalnya mungkin ke kota yang sampah ke desa ya, sedikit mungkin cepat-cepat diangkut begitu aja mungkin yang kita lakukan gitu ya. Ibu ya dan Bapak kan itu masalah yang perlu ditanggulangi ya. Ada nggak solusinya gitu sedikit? Masih sedikit solusi gitu Ya apa bisa ya sebisa mungkin diupayakan supaya siswa itu diingatkan selalu untuk membuang sampah gitu sesuai dengan jenisnya. Kemudian kita juga melakukan pendekatan. Kebetulan siswa-siswa kita ini sangat banyak yang jajan di kantin luar Ibu ya. Di kelas sekolah kan ada kantin yang sudah ada makanannya. Nah, kemarin itu kerjasama yang dilakukan oleh Wakabungas Ibu ya, untuk menyediakan mangkuk stainless gitu, sehingga siswa yang membeli jajanan di sana itu menggunakan mangkuk. Begitu juga dengan guru-guru yang membeli di situ. Gitu.
tidak menggunakan styrofoam. Kemudian juga berupaya terus dengan pengelola koperasi sekolah dan juga dengan Wakahumas untuk mengurangi penggunaan styrofoam. Nah itu juga masih belum maksimal ya Bu ya. Gitu. Jadi hambatannya lebih banyak ke penanggulangan sampah. Penanggulangan, kemudian juga mungkin untuk merubah habit ya, kebiasaan gitu. Kebiasaan untuk menggunakan plastik, khususnya ya mengurangi plastik belum tertanam sepenuhnya gitu. Mungkin beberapa siswa ada peningkatan sebetulnya untuk yang membawa tumbler dengan membawa misting sendiri untuk jajan, tetapi belum optimal. Ya mungkin ini lebih harus dibantu oleh semua pihak juga termasuk wali kelas ya untuk membantu selalu memberikan ajak. Sarana juga sudah udah Di Bang mengusahakan Komus, di Bang Komus. untuk memilah sampahnya dari Bang Komus. dari Bukan. dari kelas Dari TK ngecap. dari kelas. Jadi Tadi di titik di Bang Komus, siswa itu pas ngecap SPPD. ember besar, Kemudian itu. kemudian ditulisan botol plastik, botol dan aqua plastik, jadi memilahnya dari buangnya, dari buangannya, Dari sininya dari langsung langsung sekolah. dari sekolah. Sudah ya dilihat kemarin lebih bisa sih ya. Masih ada tetap hambatan, tapi kita tetap sudah melakukan upaya tadi memisahkan sampah plastik dan yang basah oleh organik dan anorganik. Nah itu memang bukan masalah mesin saja, plastik. Juga limbah MBG Bu ya, kalau menggunakan buah potong seperti semangka, melon, itu kan plastiknya jadi basah ya Bu ya. Dan biasanya itu buah-buahan tersebut kan mudah sekali basi. Nah plastik yang basah dan basi itu, nah kita masih belum bisa untuk mengolahnya ya Bu, karena kan harus dicuci dulu mungkin, kemudian dijemur. Kalau misalnya mau diekonomiskan harganya. Ya, yang kedua ya memerlukan waktu tambahan khususnya kan, sementara siswa kan juga harus belajar begitu, sehingga kerjasamanya tuh kemarin dicoba dengan MBG itu supaya buah potong itu tidak menggunakan plastik gitu. Nah, berpotensi memang Menambah lagi. Jadi sampai MBG juga jadi masalah. jadi masalah bukan hanya yang organiknya ya Pak ya, nah yang anorganiknya juga lumayan misalnya, kalau sudah menggunakan buah potong. Apa sudah dibuat pupuk Iya, atau tiap organik? yang kompos. Ya, Lagi proses ya Pak Awi ya, tunggu berapa Kompos hari. cair udah ada. Dan ini cuma salah satu usaha kita untuk mengurangi sampah. Jadi tadi pembuatan kompos atau pupuk dan menjual lagi ke penghampur untuk sampah yang anorganiknya. Kemudian tadi motivasi pendalaman dibantu oleh wali kelas sama lainnya untuk selalu mengingatkan sampah itu, terutama dari kantin yang pusatnya itu ya. Ada lagi angkatan lain bapak ada Sama sih mesin itu ya. sementara itu aja. Terus rencana ke depan mau ini sekolah itu mau membeli mesin pencaca plastik. Kaca plastik dianggarkan ini plastik. Nah, Pencaca plastik. ya. Jadi setiap bulan satu kali siswa di data, adik data menimbangnya, menjalankan mesinnya untuk mencaca plastik tersebut. Jadi kalau sudah tercaca ditimbang kemudian dijual. Jadi serbuk. Jadi tersebut Jadi cacahnya. jadi tinggal jadwal saja siapa Iya. yang akan Jadi ada piket. piket. Yang ini berapa tuh siswanya yang dibutuhkan untuk supaya termotivasi ikut menjadi komunitas lingkungan Kita dia itu 60 ini. Kalau menurut jumlah dari adik-adik yang dipersyaratkan itu sekitar 10% ya dari jumlah mahasiswa, berarti sekitar 94 orang. Oke. Nah kemarin itu kan kelas 3 ya Bu ya sudah keluar. Sehingga sekarang tinggal sisanya aja dikurangi dengan 3 yang sudah lulus gitu ya sekitar. jadi disusun jadwal ya dibantu juga oleh kesiswaan untuk menggerakkan
semua kegiatan tersebut ya Pak ya. Siswa ada yang Makassar kelas, tim Sarpras